Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan rencana bisnis pertanian terintegrasi sektor perkebunan dan peternakan dan berisikan anggota kelompok ada Sri Intan Fadila, Trisna Riyadi Topan, Dava Aprianis Putra, dan Gian Sabian. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Konsep integrasi yaitu sistem pertanian yang melibatkan berbagai sektor seperti perikanan, perkebunan, dan peternakan. Kelompok kami menggabungkan sektor perkebunan dan peternakan. Untuk perkebunannya, kelompok kami mengambil kakao dan untuk peternakannya yaitu kambing dalam satu kawasan terpadu. Komoditas utama dalam usaha ini adalah kakao sebagai produk perkebunan dan kambing sebagai peternakan. Limbah kulit buah kakao digunakan untuk bahan tambahan fermentasi pakan kambing, sehingga mengurangi biaya pakan sekaligus memanfaatkan limbah perkebunan secara optimal. Untuk kotoran kambing nanti akan diolah menjadi pupuk organik yang digunakan ke perkebunan kakao. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesuburan tanah pada kakao. Konsep ini tidak hanya mengurangi limbah tetapi dapat menciptakan siklus pertanian berkelanjutan yang melibatkan dua sektor, perkebunan dan peternakan. Diversifikasi produk. Dari sektor perkebunan kakao, produk utama yang dihasilkan adalah biji kakao fermentasi untuk kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Selain itu, diversifikasi produk meliputi bubuk kakao, coklat batang, dan minuman coklat instan untuk konsumen rumah tangga dan industri. Dari peternakan kambing, produk utama adalah daging kambing segar, susu kambing, dan olahan susu seperti yogurt serta sabun berbahan dasar susu kambing. Limbah organik dari kedua sektor juga dapat diolah menjadi pupuk kompos dan biochar yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat lingkungan. Peluang dan ancaman. Rencana bisnis pertanian, perkebunan kakao, dan peternakan kambing memiliki peluang dan ancaman yang harus dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilannya. Berikut adalah analisisnya. Peluang. 1. Permintaan pasar yang stabil. Kebutuhan kakao di dunia terus meningkat karena permintaan produk coklat. Indonesia merupakan salah satu eksportir kakao terbesar. Peternakan kambing. Kebutuhan daging kambing, susu kambing, dan hasil olahannya seperti keju terus meningkat, terutama di kalangan masyarakat muslim untuk kurban dan akikah. Keanekaragaman produk. Kakao bisa diolah menjadi produk bernilai tambah seperti coklat bubuk, mentega kakao, dan coklat batangan. Susu kambing dapat diolah menjadi produk kesehatan, kosmetik, dan minuman kemasan. Dukungan pemerintah dan lembaga. Program pemerintah untuk meningkatkan sektor agribisnis termasuk subsidi pupuk, bibit unggul, dan kepelatihan teknis. Dukungan lembaga keuangan untuk kredit usaha, tani, dan peternakan. Teknologi pertanian dan peternakan modern. Adanya teknologi hidroponik dan organik untuk kakao yang meningkatkan hasil panen. Sistem peternakan terpadu yang dapat memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk organik bagi kakao. Pasar ekspor dan halal. Produk berbasis kakao dan kambing sangat diminati di pasar halal global, terutama di negara-negara muslim. Ancaman. Fluktuasi harga komoditas. Harga kakao di pasar dunia sering berfluktuasi yang dapat memengaruhi pendapatan petani. Harga daging kambing juga bisa berpengaruh oleh momen-momen tertentu seperti pasca hari kurban dan lain-lain. Persaingan tinggi. Banyak pemain besar industri kakao dan peternakan kambing baik lokal maupun internasional. Petani kecil sulit bersaing jika tidak memiliki keunggulan produk yang diferensial. Faktor lingkungan dan cuaca. Perkebunan kakao rentan terhadap serangan hama dan penyakit seperti PSD dan lain-lain. Peternakan kambing memerlukan lingkungan yang sehat. Wabah penyakit dapat menyebabkan kerugian besar. Modal awal yang tinggi. Investasi awal untuk perkebunan kakao, bibit unggul atau peralatan dan kandang kambing berkualitas
yang cukup besar. Kebutuhan pakan ternak yang berkelanjutan juga memerlukan biaya tinggi. Perubahan regulasi. Perubahan kebijakan impor atau ekspor, pajak atau peraturan peternakan dapat memengaruhi operasional bisnis. Ketergantungan pada SDM, keterampilan dibutuhkan tenaga kerja yang paham teknik budidaya kakao dan pengolahan ternak secara modern. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan target pasar dan strategi pemasaran. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam rencana bisnis, apalagi dalam dunia pertanian, tentu sangat penting kita harus memiliki target pasar dan strategi pemasaran. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu target pasar. Dalam target pasar ini memiliki 2 poin. Yang pertama, konsumen lokal dan industri makanan dan minuman. Konsumen merupakan pasar utama, khususnya individu yang peduli pada kesehatan dan mencari produk alami seperti susu kambing dan coklat kakao premium organik. Industri makanan dan minuman juga menjadi target potensial, terutama untuk kebutuhan bahan baku produk seperti yogurt, keju, coklat batangan, dan minuman kesehatan lainnya. Tren gaya hidup sehat semakin mendorong permintaan di sektor ini. Dan yang kedua yaitu pabrik bahan sabun kecantikan. Pabrik kecantikan adalah target yang sangat penting, terutama untuk susu kambing yang memiliki kandungan nutrisi bermanfaat untuk kulit. Dalam susu kambing ini sering sekali diproduksi dalam sabun, lotion, dan produk perawatan kulit berbahan alami yang sedang diminati oleh konsumen. Selain itu, coklat kakao juga dapat digunakan dalam produk spa dan kecantikan karena kandungan antioksidannya yang tinggi. Permintaan terhadap bahan baku alami ini terus meningkat di pasar lokal dan global. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ini ada platform digital. Memanfaatkan platform digital seperti website resmi sangat penting untuk membangun citra profesional dan memberikan informasi lengkap tentang produk, termasuk manfaat, keunggulan, dan proses produksinya. Strategi optimasi mesin pencari juga dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas produk di internet sehingga lebih mudah ditemukan oleh calon konsumen. Nah, yang kedua ada media sosial. Kita juga harus aktif dalam bermedia sosial untuk meningkatkan pemasaran sektor perkebunan kakao dan juga peternakan kambing. Tentu sangat penting, seperti bermedia sosial dalam Instagram, Facebook, dan TikTok merupakan alat yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk kepada audiens yang lebih luas. Konten kreatif seperti video pendek, testimoni pelanggan, dan edukasi tentang manfaat produk dapat menarik perhatian dan meningkatkan minat konsumen. Kolaborasi dengan influencer di bidang kesehatan dan gaya hidup juga dapat mempercepat promosi produk. Dan yang ketiga, e-commerce. E-commerce memungkinkan produk menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional, melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Produk dengan mudah diakses oleh konsumen. Penawaran seperti diskon, promo bundling, dan gratis ongkir dapat menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan penjualan. Nah, melalui kombinasi strategi ini, produk dapat menjangkau target pasar secara luas, meningkatkan penjualan, serta membangun citra merek yang kuat di pasar lokal maupun internasional. Cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan. Terima kasih.